Sobat Jurnalis TV, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi mengumumkan rencana penerapan kurikulum baru yang memasukkan pembelajaran kecerdasan buatan atau AI ke dalam kurikulum SD hingga SMA mulai tahun ajaran 2025-2026. Rencana ini mendapatkan beragam tanggapan dari tenaga pengajar. Beberapa menyambut baik hal ini untuk mempersiapkan generasi muda menghadapi era digital. Namun ada juga kekhawatiran terkait persiapan guru dan fasilitas di sekolah. Lantas, bagaimana tanggapan tenaga pengajar terkait hal ini? Mari kita simak apa kata mereka terkait AI masuk kurikulum sekolah, inovasi teknologi atau masalah baru. Tanggapan saya sebagai kepala sekolah ya untuk kurikulum AI yang akan diterapkan di sekolah dasar memang harus dilihat ya dari semua sisi, baik sisi kesiapan sekolahnya, sumber daya manusianya, dalam hal ini guru-gurunya, terus anak-anaknya. Nah, harus dilihat efek dan dampak baik positif dan negatifnya. Lebih banyak positifkah atau lebih banyak negatifkah? Seandainya AI itu bisa membantu pembelajaran baik guru maupun anak-anak, itu nggak apa-apa. Oke, menurut saya kalau pemerintah masukkan tadi ya AI itu bagus, tapi yang perlu dikhawatirkan adalah dampaknya nantinya. Karena kan kalau AI itu kan kita serba memudahkan segala sesuatu ya. Kalau nanya apa-apa tinggal ke AI gitu. Nah, itu mengkhawatirkan anak-anak itu menggampangkan hal tersebut. Kalau misalnya menurut saya pribadi, tanggapan sebagai seorang guru, rasanya nantinya anak-anak banyak dampak ke arah negatifnya ya. Kalau mungkin itu dilakukan untuk gurunya sebagai narasumber pembelajaran mungkin bisa, tapi untuk anak-anaknya sendiri akan cepat mempermudah dan meningkatkan rasa malas anak-anak untuk mencoba mencari dengan metode lain sebelum ada AI gitu. Menurut saya lebih kepada komputer ya. Memang dengan percepatan digitalisasi ini, komputer itu sangat penting. Ya, saya sudah beberapa kali menginfokan kepada anak-anak saya, menghimbau bahwa yang terpenting mereka di masa depan harus bisa teknologi dan juga bahasa asing. Oke, kalau AI menurut saya yang paling bagus itu ini coding ya, gitu. Coding, mungkin banyak anak-anak tuh yang belum menghafal kode-kode dari coding. Nah, kan kalau di AI itu kan ada ya, kalau kita promptnya bagus, mengetahui kode-kode coding, nanti keluar semua, itu bisa dipelajari. Akan tapi juga perlu dipantau gitu ya, karena kan anak-anak tuh kan mencari sesuatu tuh gampang ya, lebih mudah gitu. Takutnya dia aneh-aneh, akhirnya ya membuat hal yang dampaknya menjadi buruk untuk dia dan juga yang lainnya gitu. Keterampilannya IT-nya ya yang paling utama ya. Jadi cara membukanya, terus konten-konten yang harus dia mampu itu apa aja, terus manfaat dan kerugian setelah dia menggunakan itu tuh apa. Jadi keterampilan dasar itu memang komputerisasi ya, atau IT-nya dulu yang diterapkan. Menurut pandangan saya, iya, menimbulkan masalah baru. Karena apa? Itu tadi meningkatkan rasa malas literasi ke anak-anak. Literasi memang dalam bentuk apapun bisa, tapi karena adanya AI, semua orang jadi mudah. Tapi kalau untuk anak-anak yang mereka sebenarnya harus belajar, harus baca, harus memahami dulu apa itu pembelajaran atau materi yang akan disampaikan, tapi karena adanya AI, mereka jadi mudah, jadi terbantukan dengan adanya itu, dan saya rasa menimbulkan masalah baru dan belum cocok untuk anak seusia mereka ya, jenjang SD. Setiap keputusan, setiap kebijakan pasti ada kelebihan dan juga kekurangan. Pasti ada kebaikan dari AI di dalam pendidikan, namun pasti juga ada hal-hal buruknya juga.
gitu. Seperti tadi sudah saya jelaskan, yaitu kurangnya literasi, lalu anak jadi sulit dikontrol karena sudah semakin bebas dalam akses teknologi, mudahnya akses teknologi sekarang saja sudah mudah. Lalu dengan di dunia pendidikan itu semakin memudahkan lagi siswa untuk mengakses informasi-informasi yang lebih instan lagi. Pasti ada banyak hal-hal yang berefek di situ. Anak-anak harus menyiapkan pembelajaran AI-nya itu ya butuh teknologi, komputer harus dibawa, ya nggak sekolah juga harus siap, ya sinyal wifi juga harus siap, itu banyak hal. Nah itu mungkin diterapkannya itu tidak langsung secara otomatis menyeluruh, mungkin bertahap gitu ya. Harapan saya nantinya kalaupun diberikan mungkin bukan di kelas bawah ya, karena mereka kan kalau di kelas bawah kita kan mungkin masih dasar, masih konsep dasar, masih motorik dasar. Tapi kalau mungkin bisa dilakukan di kelas 4, 5, 6 yang mata pelajaran TIK-nya juga sudah kontekstual mungkin bisa, tapi garis bawahnya adalah didampingi oleh guru yang paham betul tentang itu gitu. Harapan saya adalah semoga pemerintah bisa menyesuaikan AI di dalam dunia pendidikan di sekolah dasar, di sekolah menengah pertama maupun di sekolah menengah atas. Gak usah di sekolah dasar, karena di sekolah dasar ini, khususnya di sekolah kami memang sudah ada pembelajaran komputer. Ya, itu saja sudah mengurangi literasi. Jadi harapan saya bisa lebih mendalami bagaimana proses AI itu dijalankan di sekolah, baik dari sisi guru maupun dari sisi siswa. Lebih mempelajari lagi apakah benar-benar sekolah dasar ini benar-benar membutuhkan AI atau tidak. Harapan saya lebih dipantau lebih ketat lagi gitu. Boleh adanya AI untuk membantu anak-anak, tapi jangan sampai 100% lebih yang mana menghilangkan adat kita dari dulu gitu. Menghilangkan adat manusia yang harus berpikir secara intelektual tersendiri, bukan mencari alat, tapi diri kita sendiri bisa menjadi alat untuk kehidupan kita gitu. Ya itu tadi, siswanya ditemani, terus dimulai dari kelas atas dulu, tidak di kelas bawah 4, 5, dan 6. Fasenya ya, fase atas ya, nanti fase bawah mungkin dia masih membutuhkan kekuatan tangan, kognitif, motoriknya itu kan masih dilatih. Sementara kalau yang kelas atas tuh udah bisa diarahkan ke situ. Dan memang ini sistem pembelajaran seperti ini memang harus semua terlibat agar tidak menimbulkan efek negatif di kemudian hari gitu ya. Berbagai tanggapan hadir dari para guru mengenai rencana masuknya AI ke dalam kurikulum sekolah. Beberapa mendukung hal ini, namun ada juga yang menilai bahwa rencana ini perlu diperdalam dan disesuaikan dengan jenjang pendidikan agar lebih efektif. Semoga kebijakan ini dapat diimplementasikan dengan baik demi mencetak generasi muda yang siap menghadapi tantangan masa depan. Jangan lupa untuk terus update berita terbaru di Instagram dan TikTok @jurnalis_tv. Saya Hanifah pamit dan kita bertemu di reportase selanjutnya. Sampai jumpa.